A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa dzukira an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kuntu la a'lamu bi'azabil qabri hatta dakhalas alayya yahudiyah fasa'alat syai'an fa'a'taituha faqalat a'adzakallahu min azabil qabri fadanantu anna qawlaha min abatilil yahudi hatta dakhala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalika faakhbirni anna azabal qabri haqqun. Ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira, dan diceritakan orang, an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah, semoga meridha oleh Allah untuknya Aisyah, annaha, sesungguhnya Aisyah, qalas, itu berkata ianya Aisyah, kuntu la a'lamu bi'adabil qabri, adalah aku, itu tidak aku ketahui dengan azab kubur, hatta dakhalas alayya yahudiyatu, sehingga masuk alayya, di atasku, oleh seorang Yahudi, sehingga masuk alayya, kepadaku, oleh orang Yahudi. Fasa'alat syai'an, kemudian meminta ianya orang Yahudi syai'an, akan sesuatu kepadaku, kata Aisyah. Fa'a'taituha, kemudian aku berikan akannya sesuatu yang diminta. Faqalat, kemudian berkata ianya perempuan Yahudi, a'adzakallahu min azabil qabri, semoga melindungi, a'adzakillahu, semoga melindungi akan engkau oleh Allah, min azabil qabri, daripada azab kubur. Fadanantu anna qawlaha, maka aku sangka anna qawlaha, akan bahawa sesungguh perkataannya perempuan Yahudi, min abatilil Yahudi, itu sebahagian daripada kebohongan orang Yahudi. Hatta dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu zalik, kemudian aku ceritakan lahu, baginya Nabi, akan demikian persoalan, akan demikian peristiwa. Fa'akhbarani, yang berbetul bari, kemudian memberitahu ianya Nabi akan daku, anna azabal qabri haqqun, sesungguhnya azab kubur, haqqun, itu benar. Sesungguhnya azab kubur, haqqun, itu benar.
Jadi ada satu kisah yang mana diambilkan kisah ini, cerita ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan berarti kisah ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata Aisyah, adalah aku itu tidak aku ketahui dengan azab kubur. Aisyah mengakui yang bahwasanya Aisyah tidak tahu apakah azab kubur itu ada ataupun tidak. Yang Aisyah tahu yang bahwasanya mengenai tentang azab kubur belum ada kepastian. Artinya Aisyah tidak tahu yang bahwasanya adanya azab kubur. Belum tahu adanya azab kubur. Sehingga pada suatu hari datanglah Nabi kepada Aisyah. Dalam artian Nabi pulang kepada rumah Aisyah. Ketika Nabi pulang kepada rumah Aisyah, diceritakanlah satu peristiwa. Yang mana pada suatu hari datang ke rumah Aisyah seorang wanita yang dia itu Yahudi. Jadi datang seorang perempuan Yahudi kepada Aisyah, yang mana pada waktu itu Rasulullah tidak ada di rumah. Jadi wanita perempuan Yahudi ini meminta sesuatu kepada Aisyah. Kemudian Aisyah memberikannya. Kemudian Aisyah memberikan sesuatu itu kepada orang Yahudi. Ketika Aisyah memberikan sesuatu kepada orang Yahudi, kepada perempuan Yahudi, lalu perempuan Yahudi itu berdoa kepada Aisyah, a'adzakillahu min azabil qabri. Semoga Allah melindungimu wahai Aisyah daripada azab kubur. Maka ketika doanya wanita Yahudi seperti itu, maka pada waktu itu Aisyah menyangka yang bahwasanya perkataan orang Yahudi itu merupakan suatu kebohongan. Itu bukan sesuatu yang benar. Karena dia orang Yahudi. Karena wanita ini seorang Yahudi. Sehingga menyangka oleh Aisyah yang bahwasanya perkataan orang Yahudi itu adalah hanya kebohongan saja. Sebagaimana dia itu berbohong dalam hal yang lain. Yang mana pada waktu itu Aisyah tidak tahu mengenai tentang azab kubur. Lalu pulanglah Rasulullah. Pada suatu hari pulanglah Rasulullah ke rumah Aisyah. Kemudian Aisyah menceritakan peristiwa itu, peristiwa bertemunya dengan seorang wanita Yahudi yang mana dia meminta sesuatu kemudian diberi, lalu berdoa semoga Allah melindungi daripada azab kubur. Ketika Aisyah menceritakan kepada Rasulullah perihal demikian, maka Rasulullah memberitahu kepada Aisyah pada ketika itu. Apa kata Rasulullah? Anna azabal qabri haqqun. Sesungguhnya azab kubur itu hak, benar adanya, pasti ada. Makanya menyangkut dengan persoalan azab kubur, dilihat kalena berarti ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Nah juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Bahkan seandainya sidra urang dia itu mengatakan tidak ada azab kubur. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan logika yang dia fikirkan. Maka dilihat kepegah urang yang mengatasnamakan tidak ada azab kubur karena tidak sesuai dengan logikanya, maka dia itu murtad, kafir. Maka hina kalena peristiwa yang terjadi di Aisyah, yang mana bahawasanya Aisyah hendak depulah mengenai tentang azab kubur. Teruklah sidra uri inang Yahudi, yang mana uri inang Yahudi tersebut melakukan sesuatu Aisyah kemudian gemu doa oleh uri inang Yahudi yang kepada Aisyah, a'adzakillah min azabil qabri. Semoga Allah melindungi engkau wahai Aisyah daripada azab kubur. Ketika diceritakan kepada Rasulullah, maka dipegah oleh Rasulullah, inna azabal qabri haqqun. Sesungguhnya azab kubur itu ada. Artinya perkataan Rasulullah, hadis
Makanya orang yang pegang hana azab kubur, nya orangnya bisa-bisa menjadi murtad. Bisa-bisa menjadi murtad. Pakan karena kata Rasulullah, inna azabal qabri hakun. Azab kubur itu benar adanya. Nah, azab kubur. Man untuk kaifiah, bagaimana kejadian di dalam kubur kita diazab, ada beberapa hadis yang meriwayatkannya. Walaupun terkadang hadis itu lemah, akan tetapi banyak hadis, banyak jalur periwayatannya, sehingga hadis itu bisa dipegangkan, bisa untuk diberamalkan. Fal wajib, maka bermula kewajiban ala kulli muslimin, di atas tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, ayyasta'iza billahi ta'ala, itu bahawa meminta perlindungan ianya tiap-tiap orang Islam billahi ta'ala, dengan Allah ta'ala, min azabil qabri, daripada azab kubur. Makanya wajib bagi kita orang Islam, baik orang inang maupun orang agam, untuk mendoa sampai-sampai untuk berlindung kita oleh Allah daripada azab kubur. Nya wajib, mesti yang pak kepegah. Makanya Abu sampai-sampai dah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min azabil qabri wa min fitnatihi wa min azabin nahi ya rabbal alamin. Ya Allah, kami minta kepada engkau syurga, kami minta kepada engkau ridha engkau dan syurga, wa na'udzubika min azabil qabri, dan kami minta perlindungan kepada engkau daripada azab kubur, wa fitnatihi, dan daripada fitnah kubur, wa min azabinar, dan daripada azab kubur. Berdoa. Makanya salah satu kesunahan bagi kita di saat kita itu sudah membaca bacaan tahiyat akhir, ketika sampai kepada innaka hamidum majid, maka sunnah untuk kita tambahkan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat. Kiban sekali kiban. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nari ya rabbal alamin. Ya kam balik kam tu kalom. Nya berupah. Di Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sungguh aku itu aku berlindung kepada engkau daripada azab kubur. Wa min fitnatihi. Ya kan? Dan daripada fitnahnya kubur. Ya kan? Kemudian wa min fitnatil mahya, dan daripada fitnah kehidupan, wal mamat, dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah dajjal. Jadi kita melekeh kepada Allah. Yang wajib pun. Ya, mana wajib pun? Karena usaha dan doa mesti seiring. Ikhtiar kita yang usaha kita yang agar kita terlindung daripada azab kubur kali kepegah dilikut. Baik terlakukan sesuatu yang menyebabkan kepada murka Allah. Kemudian juga dituntutkan kita itu selalu berdoa. Ya. Makanya wajib ini. Kira ada orang Islam, maka berdoa. Benar berdoa untuk kubur. Ya. Kah? Kah belum? Wa ayyasta'ida lil qabri bil a'mali salihah qabla ayyadkhula fih. Dan maka bermula kewajiban di atas tiap-tiap orang Islam itu bahawa ayyasta'ida, mempersiapkan diri ianya tiap-tiap orang yang Islam lil qabri, bagi kubur. Dengan apa dia mempersiapkan diri? Bil a'mali salihah, dengan mengerjakan amal-amal yang saleh. Qabla ayyadkhula fih, sebelum bahawa masuk ianya orang Islam fihi, dalamnya kubur. Fa innahu, karena sesungguhnya seseorang, qad sahala alaih, sungguh mudahlah di atasnya seorang, al-amru, oleh segala urusan, madama fid dunia, selama kekal ia berada dalam dunia. Kemudian kewajiban yang kedua terhadap kitanya orang yang Islam, terhadap kita orang yang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, selalu dan selalu kita itu mempersiapkan diri untuk yang namanya alam bardah, alam kubur. Mesti kita mempersiapkan diri.
Kiban cara aku mempersiapkan diri untuk alam kubur, untuk saat kita berada dalam kubur, cara untuk mempersiapkan diri adalah bil a'mali salihah, mengerjakan amal-amal yang baik. Itulah amal-amal ataupun perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Kapan? Sebelum kita itu memasuki ke dalam kubur. Makanya berarti kehidupan uraya di dunia. Maka selama kita matang berada di dunia yang laganya rupa, maka bersiap-siaplah kita itu untuk masuk ke dalam kubur. Layaknya kita bersiap-siap ketika kita akan melakukan perjalanan yang jauh. Jadi di saat kita ingin untuk melakukan perjalanan yang jauh, maka sudah barang tentu kita akan mempersiapkan diri untuk perbekalan di dalam perantauan ataupun dalam perjalanan. Begitulah hari ini kita itu mesti mempersiapkan diri, yaitu untuk yang namanya menghadapi alam barzah, itulah alam kubur, dengan melakukan amal-amal yang baik sebelum kita itu masuk ke dalam kubur. Bagaimana? Dikarenakan mudah bagi kitanya selama matang berada di dalam dunia, selama matang udep, mudah taat bagi kita adalah untuk mengerjakan perkara-perkara yang menyebabkan kita itu selamat di ketika berada di dalam kubur. Mudah. Tapi mesti punya keinginan. Maka selama matang udep lagi, jangan sia-siakan kesempatan hidup. Lakukanlah amal yang saleh untuk persiapan kita berada di alam kubur. Fa iza dakhalal qabra, maka apabila masuk ianya seseorang ke dalam kubur, akan kubur, fa innahu yatamanni ayyu'adzina lahu bihasanatin wahid. Sesungguhnya seseorang, niscaya maka bahwasanya seseorang, dia itu bercita-cita ayyu'adzina akan bahwa mengizinkan ianya Allah lahu baginya bihasanatin wahidah, dengan melakukan satu kebaikan saja. Tapi apa yang terjadi? Fala yu'adzina lahu, fala yu'adzinu lahu, maka tidak mengizinkan ianya Allah lahu baginya, fayabqa fil hasrah wa nadamah, maka kekal ianya seorang fil hasrah, dalam penyesalan, fil hasrah dalam kerugian, wa nadamah dan dalam penyesalan. Makanya selama matang nak kehidupan kita matang udep di dunia, selama matang udep di dunia yang laginya rupa, persiapkan diri untuk urusan ketika kita berada dalam kubur. Pakan menat, karena seandainya seandainya seseorang itu sudah berada, sudah masuk kepada kuburan, alam barzah, maka semua orang yang berada di dalam kubur, dia itu selalu bercita-cita menginginkan agar Allah mengizinkan baginya untuk melakukan satu kebaikan saja. Makanya urangnya, yang orang yang berada dalam kubur, orang yang maksiat di saat gaknya matang udep dalam dunia, sampai urang dah malam lakai Allah, ya Allah, nabi kesempatan sihat matang ya Allah untuk lempebut baiklah sabah kebaikan matang nabi udep ya Allah. Sabah kebaikan matang berempak pebut, nabi kesempatan ke lu. Tetapi putar yang terjadi, hana gejok le Allah Taala mubatut kesempatan musabah kebaikan pun berarti untuk dilakukan hana diizinkan le Allah. Sehingga yang terjadi bahawanya adalah fayabqa, kekallah kerugian dan penyesalan. Maka bahawanya walaupun tamu bawa takli ura dan malam, dan melakai Allah benar kesempatan untuk pupuk sabah kebaikan mentang, hana gejok le Allah. Maka ingat, yang orang yang dalam kubur, punya orang yang maksiat, maka orang yang bercita-cita agar trap kiamat dunia. Tapi kalau orang yang taat, orang yang beriman, dia itu bercita-cita agar cepat kiamat dunia. Pekan benar. Karena orang yang taat, yang berada di dalam kubur, orang yang tengah menikmati hasil daripada kehidupan yang di dunia, tengah bersenang-senang agaknya. Makanya duduk dalam kubur matang, gejok oleh Allah satu taman daripada taman syurga, cukup indah, sehingga gelakai bubagah kiamat. Bahkan untuk mendapatkan berarti kesenangan yang hakiki, yang lebih senang lagi, yang lebih nikmat lagi, yang lebih bahagia lagi, itulah dalam syurga. Makanya gemelakai bubagah kiamat oleh orang yang berada dalam kubur, yang beriman, yang taat kepada Allah. Punya orang yang maksiat,
Gemelakai ba Allah agar baik kiamat dunia elek. Pakan karena duduk dalam kubur mentang gejuk berarti satu tempat, satu tamat ataupun satu lubang daripada lubang neraka. Apalagi singoh ke kiamat dunia, geknya akan gerasakan azab yang cukup pedih dalam berarti dia di dalam neraka. Ya, makanya lagi ya. Begitu juga dengan pada halnya aku pegah. Makanya orang yang maksiat kepada Allah selalu gelakai izin Allah, ya Allah, izinkan aku untuk waktu sejenak saja ingin aku lakukan kebaikan kembali. Tapi Allah Ta'ala tidak mengizinkannya, maka dia itu selalu berada dalam keadaan rugi dan menyesal. Fayambaghi lil aqil, maka sepantasnya bagi orang yang berakal, yang punya makai nyong ke lagi punya makai, yang hana makai kaku, kan? Bahkan sepantasnya bagi orang yang berakal, ayyatafakkara fi umuril mauti, oleh bahawa memikirkan ia fi umuril mauti pada urusan-urusan orang-orang yang sudah mati. Pada urusan orang-orang yang sudah mati. Kenapa demikian? Fa innal mauta, karena sesungguhnya orang-orang yang sudah mati, yatamannuna, itu bercita-cita ianya orang-orang yang sudah mati, ayyu'adzina lahum, akan bahawa mengizinkan ianya Allah lahum bagi mereka itu bi ayyusallu rak'ataini, dengan bahawa melakukan oleh mereka itu akan dua rakaat, au yu'adzina lahum, akan bahawa mengizinkan ianya Allah lahum bagi mereka itu ayyaqulu, akan bahawa berkata oleh mereka itu marrah, satu kali saja. Apa kata mereka? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Au yu'adzina lahum, akan bahawa meminta izin oleh mereka, mengizinkan ianya Allah lahum bagi mereka itu bitasbihatil wahidah, dengan mengucapkan tasbih satu kali. Fala yu'adzinu lahum, maka tidak mengizinkan ianya Allah lahum bagi mereka itu. Maka yang terjadi fata'ajibuna, heranlah mereka itu min ahya'i, daripada orang-orang yang hidup, annahum, akan bahawa sesungguh mereka itu orang yang hidup yudayyi'una, itu yang menyia-nyiakan ianya mereka itu ayyamahum, akan hari-hari mereka itu fil ghaflah wal batalah, dalam kelalaian, wal batalah, dan dalam kebatilan. Jadi sepantasnya bagi orang yang berakal, dia itu mesti memikirkan urusan-urusan ataupun kejadian-kejadian orang yang sudah meninggal. Bagi kita yang nak gejo akal li Allah, nyo guyu semikir kiban kehidupan orang yang kam meninggal uranyo. Orang-orang yang kam mendahului kita, bagaimana keadaannya di dalam kubur. Maka guyu fikir baknyo, kiban orang yang berada dalam kubur uranyo. Apakah orang yang udip senang ataupun udip susah? Karena apakah guyu fikir kepada urusan orang yang kam mati? Karena urung-urung yang mati, orang-orang yang sudah meninggal, mereka itu selalu bercita-cita agar Allah izinkan kepada mereka untuk sejenak saja agar bisa melakukan salat 2 rakaat. Jadi belakang Allah, ya Allah, nepi izin kelong ya Allah untuk long puput semayang 2 rakaat macam nyaur dalam kubur. Tapi dia Allah Taala hana gejok le izin, hana gejok le kesempatan le Allah untuk puput semayang walaupun 2 rakaat macam hana gejok le kesempatan le Allah. Kemudian orang dalam kubur juga dicita-cita, diinginkan ini agar oleh Allah Ta'ala gepi izin untuk kun 3 mentang untuk kun. Putai kun 3, ingin datang kun 3. La ilaha illallah. Hanya Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Orang dalam kubur nyan gelakai urang malam, ya Allah Nabi watai siat mentang. Siat mentang sejenak mentang waktu untuk long ya Allah agar long ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi yang terjadi baotanya. Walaupun 3 kun zaga hana gepi izinkan le Allah urang dalam kubur. Maka urangnya getanya yang tengah udep, yang mentang nak kesempatan untuk mengucap sampai-sampai 2 kalimah syahadat harus tak mengucap, preh tengah di ketika mati, tamo ba urang malam telaka izin hang gepi izin le Allah. Hang gejok kesempatan le untuk mengucap 2 kalimah syahadat. Makanya mengucap 2 kalimah syahadat hana meceh lah sembahyang mentang.
Hana meceh ba azan mentang. Tengah tajak-ajak, tengah tak duduk, sabar kun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kun tabe-tabe. Kun tabe-tabe. Biar dah sia-siakan watai. Benar tak kenyan. Pakan supaya getanya di saat kita sakratul maut, getanya matang geteguhkan keimanan oleh Allah sehingga roh tak mengucap 2 kalimah syahadah walaupun meninggal getanya kadang-kadang dalam keadaan tiba-tiba ipok mata rebah bak kaya. Pokoknya meninggal yang dalam keadaan tiba-tiba tetap matang terumpak ucap 2 kalimah syahadah. Bahkan non gara-gara getanya di saat yang matang gejok kehidupan natakeun sabe la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nyo ingat, nyo urang kahanala kelakar le urang yang mati. Siga matang berpizin li Allah untuk mengucap tapi hana gejok le kesempatan li Allah. Kemudian menancit urang yang akan meninggal. Urang yang kemelakar, ya Allah, Nabi kesempatan kepada long ya Allah untuk long ucapkan tasbih 3 mentang. Untuk long kun berarti tasbih 3 mentang. Long kun berarti subhanallah maha suci dran ya Allah. Tapi li Allah Taala hana gejok le kesempatannya. Kabeh bawa tanya. Musapu li Allah Taala hana gejok le kesempatan. Sembahyang 2 rakaat hana gejok le kesempatan li Allah. Mengucap 2 kalimah syahadat hana gejok le kesempatan li Allah. Menancit berarti mengucapkan tasbih kan ni tak watai subhanallah nak tapi hang gejok lewat li Allah kabeh bahkan tiplak long tanya yo masa udah dalam dia apakah hang keun baik kan dia sembahyang maghrib kena tapi subhanallah tanya keun nyan berarti untuk menjadi amalan rutinitas kita bahkan untuk ipai yusabbitullah agar kita di saat kita meninggal kita matang dalam keadaan merupa ucap 2 kalimah syahadah. Berupa ucap 2 kalimah syahadat. Makanya orang yang akan meninggalnya hirun aku. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, yang selalu meminta kesempatan kepada Allah, heran terhadap kita orang yang masih hidup. Fata'jibun fayata'ajjabun min ahya. Hirun orang yang akan meninggal kepada kita yang mentauhid. Pakan hirun. Annahum yudayyauna ayyamahum. Getanya orang yang mentauhid selalu tabah-bah watai, tabah-bah urau getanya berarti bak hal-hal yang lalai, bak hal-hal berarti yang membuat kebatilan, kan bak kebaikan. Maka hirun orang yang akan meninggal. Maka orang yang akan meninggal dalam kubur watai kalan getanya berarti gaduh, tak pebut maksiat. Watai kalan harroh tak ibadat, semayang tinggal, macam-macam lah roh tak pebut lah getanya. Hirun orang yang akan meninggal. Pakai di han ipebut semayang. Pakan han imurno ilmu pengetahuan. Pakan ibah-bah watai bahal yang hana hafal. Pakan sabai-sabai lalai. Yes 20 pujio. Semayang tan taputan. Pakan ijek menemang keras. Pakan mandum ya. Hirun berarti dalam kubu. Pakan karena orang yang dalam kubu kageras sadra yang bawah. Lagenyan berarti gelakia kesempatan untuk berbuat sabah kebaikan mentang. Le Allah Ta'ala hangejok li. Uranya berarti awaknya yang kat dalam kubur dilakai. Nabi ya Allah berlumpur 2 buah rakaat mata. Hana gejok le. Menyo ketanya orang jangankan 2 buah rakaat, 30 buah rakaat sudah semalam tak numpak pebut, tapi hantar tem pebut. Maka hirirlah urung-urung yang kami ni, urung-urung yang kami meninggal. Maka urungnya kabeh untuk kepebut kira kebaikan walaupun sangat keinginkan untuk lakukan kebaikan hana le masa. Maka hinolah butuh pertolongan daripada ketanya urung yang mentauhid. Urun cik getanya yang kahanale nyom yona anu bantu urun cik. Kiban jalan bantu urun cik. Tak ekbet yang lagi rupa tak kasatkan betul pahala aku urun cik. Karena dengan berkah urun cik, dengan nak urun cik getanya bisa tajak berit lagi. Kemudian menanti nak kekayaan dan sedekah hati nak urun cik, sedekah hati nak urun cik. Oh hana kekayaan getanya berarti nak kekuatan. Dan bantu berarti pembangunan apakah masjid, apakah balai berit. Dan niat berarti nyo bantuan berarti nyo di jalan Allah nyo berarti pahala kepada urun cik. Dan dia tak mandu. Pakan kadang urun yang hanjit lagi berbuat kebaikan yang mana kau menyesal karuga bawa tanya. Maka pertolongan hanya daripada getanya hanya daripada getanya anu ataupun urun-urun yang lain yang gesayang kepada urun yang kahanalinya. Makanya dipegah dalam surah ya akhi. Nasihat wahai saudaraku. Wahai saudaraku. Fala tadhi ayyamaka maka jangan engkau sia-siakan akan hari-harimu. Fa innaha ra'su malaka karena sesungguhnya hari-hari engkau itu modal barang yang ada ia bagi engkau. Kepingat kita baik tak sia-siakan ura-ura kita habis dalam keadaan sia-sia. Pakat karena uranya merupakan modal terbesar bagi kita. Nyo si ura singah menan dijok kehidupan singah li Allah.
Mulai pun berarti singa bengah. Kaya kan? Nyo malamnya juga. Nyo modal kita berarti urah dan malam. Nyo urah dan malam yang gejol oleh Allah. Nyo modal besar bagi kita. Modal bagi kita. Fa innaka ma dumta qadiran ala ra'si malaka qadarta ala ribhi. Karena sesungguhnya engkau selama kekallah engkau itu orang yang kuasa ala ra'si malaka, di atas modal barang yang ada bagi engkau, qadarta ala ribhi. Niscaya engkau kuasa di atas memperoleh laba. Ni pegah. Seandainya kita matang mampu untuk tak kelola modal terbesar bagi kita itulah ura dan malam yang nabak kita, maka kita akan mampu untuk memperoleh laba yang cukup banyak. Toh laba yang cukup banyak. Pakan menang pegah. Lianna bida'atal akhirah. Karena dagangan hari akhirat kasidah itu tidak laku fi yaumika hadha, pada hari engkau yang ini. Karena dagangan hari akhirat itu tidak laku fi yaumika hadha, pada hari engkau yang ini. Gepegah. Ura yang gejuk oleh Allah, malam yang gejuk oleh Allah Ta'ala kepada kita, yang modal besar bagi kita. Seandainya kita mampu untuk tak pakai modal yang besarnya, maka kita akan mampu memperoleh laba yang cukup banyak. Pakan menang. Karena dagangan akhirat, uranya memang hana laku. Pu yang kita pubut, uranya kebaikan-kebaikan yang akan kita putih di akhirat, uranya hana yum. Pakan, karena yang yum uranya adalah hanya but dunia. But dunia saja yang yum uranya. Makanya dagangan akhirat tidak laku pada hari ini. Pada hari yang kita matang udip, hana laku. Ya, maka aku pegah fajtahid, maka bersungguh-sungguh olehmu hatta tajma', sehingga engkau kumpulkan bid'atal akhirah kasidah, akan dagangan akhirat yang tidak laku fi waqtil kasad, pada waktu yang laku. Pada waktu yang laku. Ya. Maka aku pegah kita guyung sungguh-sungguh untuk tapu sapat dagangan akhirat, yang mana dagangan akhiratnya kalaku pada waktu yang laku. Pajan laku dagangan akhirat. Mulai pun kita sakratul maut, hingga kita berada dalam kubur, hingga kita berada dalam padang mahsyar, hingga kita yang melewati sirat, hingga kita tambang dalam surga. Yang dagangan akhirat. Maka uranya terkadang kebaikan yang kita pubut, ibadah yang kita buat hanayu mino yang masaudit landonya. Karena sebagaimana donyanya, orang yang taat kepada Allah dianggap ledonya sebagai anak tiri. Sedangkan berarti ledonya terhadap orang-orang yang puput amalan dunia, yang puput amalan-amalan yang hanyut kepada dagangan akhirat untuk cok laba di akhirat, maka ledonya dianggap sebagai anak kandung. Maka sudah barang tentu anak kandung itu lebih berharga dan lebih disayangi ketimbang anak tiri. Maka wajar di saat yang hidup dalam dunia, bila getanya berarti bunuh, tak puput berarti amalan-amalan akhirat, maka dunia akan benci kepada kita. Tak benci kepada kita, dianggap kita sebagai anak tiri. Hana disayang ledonya kepada kita, sehingga kadang-kadang ketinggalan dalam hal dunia. Tetapi ingatkanlah, uranya memang dagangan akhirat hana laku uranya yang masa udip, tapi dagangan akhirat akan laku sehingga bak watai yang laku itulah di ura kiamat. Maka bersungguh-sungguh dengan dagangan yang hana laku uranya untuk memperoleh sehingga laba di akhirat. Fa innahu yaji'u yauma tasirul hadal bid'ah fihi adidah. Karena sesungguhnya hal wasya'an datanglah pada hari yang jadilah ini dagangan padanya hari adidah, itu sangat berharga. Maka dagangan akhirat yang uranya berada di dunia hana laku, maka akan menjadi dagangan yang sangat berharga sehingga di akhirat. Walaupun hana berharga dunia, tapi sehingga akan menjadi dagangan yang sangat adidah, yang sangat bernilai, yang sangat berharga sehingga di akhirat. Fastaksir minha fi yaumal kasad. Maka perbanyaklah minha daripada dagangan akhirat fi yaumil kasad, pada hari yang tidak laku, liyaumil adzi, bagi hari yang sangat berharga. Jadi uranya maka guyu perbanyak, diperintahkan untuk memperbanyak dagangan-dagangan akhirat, walaupun itu tidak laku hari ini, untuk memperoleh nilai yang berharga ataupun laba nanti di hari yang dihitungkan dagangan itu sangat bernilai. Fa innaka lan taqdir ala talbiha fi zalikal yaum.
karena sesungguhnya engkau itu tidak engkau mampu di atas memintanya dagangan yang berharga, dagangan yang bernilai fi zalikal yaum, pada demikian hari. Karena singoh getanya hana mampu untuk le talakai ba Allah, ya Allah nabi long, ya Allah watai siatu untuk long pubut, ya Allah kebaikan. Talakai ba Allah, ya Allah izinkan aku untuk melakukan salat 2 rakaat saja. Izinkan aku untuk mengucapkan kalimah syahadah 1 kali saja. Izinkan aku untuk bertasbih 1 kali saja. Tetapi watayan hana lagi izinkan oleh Allah. Hana gejok le kesempatannya oleh Allah. Ya, makanya hana mampu le singguh. Hana kuasa untuk tak pebut atanya le di saat ka uro kiamat. Maka uronya tengah na kesempatan pubut atayan madu. Bek sagai tersiakan wate, yang mana watenya adalah modal terbesar bagi kita. Waktu itu adalah modal terbesar bagi kita hari ini untuk kita itu menjualkan ataupun memperoleh dagangan-dagangan untuk hari akhirat yang akan menjadi nilai yang sangat berharga. Walaupun dagangan akhirat pada hari ini tidak laku karena kita sudah sedang berada di dunia. Maka doa nukum sanef dan juga ketanya bandum-bandum, ya, fanas Allah Ta'ala. Maka kita minta akan Allah Ta'ala ayyuwafiqana, akan bahawa memberi taufik ianya Allah akan kita li isti'dadi, bagi mempersiapkan diri liyaumil faqri wal hajah, bagi hari yang pada hari itu yang ada hanya kemiskinan, wal hajah, dan hari yang pada hari itu yang ada hanya kebutuhan. Itulah hari kiamat. Hari kiamat semua kita fakir, semua kita membutuhkan pertolongan, semua kita punya kebutuhan. Maka kita minta sama Allah agar Allah memberi taufik kepada kita agar kita itu selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut, yaitu dengan melakukan amal saleh. Wala yaj'aluna, dan kita minta akan Allah akan bahawa tidak menjadikan ianya Allah akan kita minan nadimin, daripada orang-orang yang menyesal. Alladzina yutallibuna ruj'ah, yaitu orang-orang yang meminta mereka itu akan kembali. Kita melakai ba Allah, ya Allah, bejid ya Allah kamonyo, ya Allah, urung-urung yang menyesal, yang mana ya Allah awatai kamu mati sampai-sampai kamu lakai belum kembali kepada dunia untuk pebut semayang 2 rakaat, untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah 3 mentang, untuk mengucap tasbih 3 mentang. Bejid ya Allah kamonyo urung-urung yang menyesal. Nyan doa nukum sanef dan doa kita yang bersama. Kemudian fala yuqalu, maka tidak dikatakan bagi mereka itu wate berarti singoh ahura kiamat. Betul laki lagi nyan ba Allah hana gejo oleh Allah. Hana diizinkan li. Fala yuqal. Hana diizinkan li Allah. Kemudian tamlaki lamba Allah wa yashala alaina sakratal maut, dan semoga Allah Taala memudahkan di atas kita semua sakratal maut, akan sakarat maut, akan kemuskilan kita di saat kita mati. Wasyiddatal qabri, dan akan kedahsyatan azab kubur. Wa ala jami'il muslimin wal muslimat, dan di atas sekalian orang yang Islam laki-laki, wal muslimat, dan orang yang Islam perempuan. Amin ya rabbal alamin. Fa innahu arhamur rahimin, karena sesungguhnya Allah itu yang maha pengasih daripada yang pengasih. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan dianya Allah itu yang mencukupi kita, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya untuk kita itu taat kepada Allah, wala quwata, dan kita itu tidak punya kekuatan untuk mencegah diri daripada maksiat, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah aliyil azim, yang maha tinggi lagi maha mulia. Makanya nya uro dan malam doa sabi, ya Allah, beri taufik kepada kamu untuk kamu selalu mempergunakan wate untuk hal-hal yang bisa kamu cok keuntungan singoh di akhirat. Baik jadikan kamu ya Allah urung-urung yang singoh menyesal, kamu laki lam wa untuk kena udonya, yang mana bak watenya hanale izin untuk wa udonya. Menanci tak melakai ba Allah, ya Allah, Nabi ya Allah nepemudah kamu sakratul maut, ya Allah nepemudah ya Allah bagi kamu iaitu kedahsyatan dalam kubur, artinya berpejuh kita daripada azab kubur, dan menanti dan berdoa kepada seluruh orang Islam baik dan inang dan agam. Pakaian doa.
Maka doa yang sering lu baca yang paling ringkasnya mencakup mendum. Yang termasuk doa para aulia. Allahumma rzuqna taufiqa wal hidayata wal istiqamah. Kan taufik di sini itulah taufik agar kita bisa selalu melakukan hal-hal yang baik dalam keseharian kita. Nanti tak melakai ba Allah tanya putunyo di saat kita kasalah, di saat kita kata pubut bati hal-hal yang mengandung murka Allah, laki putunyo ba Allah. Nanti di saat kita kadang-kadang kamu rumpok taufik Allah, kamu rumpok hidayah Allah, nya juga matang permintaan kita ba Allah itulah beristiqamah dalam kebaikan. Maka hebohnya nya tuku benar ba kita. Muyohana hebohnya ba kita nya juga kita akan menjadi orang celaka. Kadang-kadang kagejut taufik oleh Allah, kagejut hidayah oleh Allah. Tetapi ba hidayah dan taufik yang kagejut oleh Allah hana istiqamah, nya juga akan menjadi malapetaka bagi kita. Contoh, urangnya kita berada dalam bud. Urangnya berada dalam bud tatim minta ilmu. Tetapi nya merupakan lambut taufik Allah, hidayah Allah petunjuk kepada jalan yang baik. Di saat kita hana istiqamah, tengah tabuk but kagalak tanya berarti tak minta peng kadang-kadang yang mana peng Cina tapi galak tak minta peng tak minta lebih sehingga tinggal but kita sehingga kita menjadi orang yang rugi yang tanda hana istiqamah dalam kebaikan. Menancit kita kadang-kadang orang yang rajin selawat, orang yang rajin sembahyang sunnah orangnya man di saat singoh kita ternyata kahanaruh tak boleh berarti hana istiqamah dalam kebaikan. Makanya yang kita berdoa ba Allah, Allahumma rzuqna taufiqa wal hidayata wal istiqamah. Ya Allah, rezekikan kepada kamu taufik dan hidayah dan istiqamah selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Fa innahu arhamur rahimin wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bissawab.